Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Hasanah Islam. Sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Beberapa hal seringkali muncul dan terjadi, dan hal itu terkadang membuat kita ragu. Misalnya, ada kondisi yang memaksa kita untuk menggunakan obat-obatan seperti obat tetes mata, suntik, atau obat semprot untuk penyakit asma. Apakah memasukkan sesuatu ke dalam tubuh sekalipun tidak melalui mulut bisa membatalkan puasa? Pada dasarnya yang membatalkan puasa itu hanya 3 saja, yaitu makan, minum, dan hubungan suami istri. Tetapi kemudian para ulama mengembangkan dari 3 ini menjadi banyak sekali dengan kasus-kasus yang memang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Salah satunya adalah pertanyaan yang sangat-sangat sering terjadi adalah apakah ketika orang berobat dan meneteskan obat itu di matanya, apakah ini juga bisa dianggap sebagai sesuatu yang membatalkan puasa? Memang kalau secara logika ini tidak ada kaitannya dengan makan minum, tetapi ada kaitannya dengan masuknya suatu benda ke dalam tubuh kita. Nah, para ulama dalam hal ini memang berbeda pendapat, yang mana umumnya mereka mengatakan tidak membatalkan. Kenapa? Karena ketika kita berwudu atau kita mandi janabah, pastilah mata kita itu kena air dan basah. Dan tidak ada satupun yang mengatakan gara-gara berwudu, lantas kemudian puasa kita batal. Itu satu hal. Dan ini memang sudah kita sepakati oleh seluruh ulama juga demikian, bahwa meneteskan obat mata ke mata itu tidak membatalkan. Hanya saja nanti ada sebagian ulama yang mengatakan begini, ketika orang memakai celak mata atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan kuhl, kemudian ada yang dirasakan di lehernya atau di dalam kerongkongannya dari rasa celak mata itu, maka dikatakan oleh sebagian ulama itu membatalkan. Nah, oleh karena itulah ketika memakai obat tetes mata yang kemudian ada terasa di tenggorokan juga, sebagian ulama, tidak seluruhnya, mengatakan itu berarti juga membatalkan karena ada unsur yang masuk ke dalam leher kita, masuk ke dalam rongga tubuh kita. Namun ini adalah pendapat sebagian, maksudnya agar kalau ada yang mengatakan seperti itu kita nggak usah kaget dulu. Walaupun tetap saja jumhurul ulama, mayoritas ulama, kebanyakan mengatakan bahwa obat tetes mata itu tidak membatalkan puasa. Kalau kita bicara tentang sesuatu yang dihirup lewat mulut atau lewat hidung, juga demikian, mayoritas ulama mengatakan menghirup itu bukanlah memakan atau meminum sesuatu. Sehingga dengan demikian kebanyakan ulama, mayoritas ulama mengatakan obat asma, inhaler yang dihirup lewat mulut atau lewat hidung itu sebagai obat orang yang sedang kena penyakit asma agar dia terhindar atau dia bisa tertolong dan terselamatkan, itu pun juga tidak termasuk sesuatu yang membatalkan puasa. Walaupun mungkin saja nanti ada sebagian ulama yang mengatakan itu kan termasuk minum juga. Tetapi menurut jumhur ulama, yang diminum itulah bukan sesuatu yang merupakan makanan. Dia adalah udara saja, dia adalah inhaler, obat dari asma yang tidak ada kaitannya dengan masuk ke dalam rongga tubuh kita. Berbeda lagi kaitannya dengan suntik. Suntik ini menarik. Kenapa? Karena suntik itu ada 2 macam. Ada suntik yang sifatnya dia merupakan obat yang ditusukkan ke pembuluh darah kita. Dan ada juga suntik yang merupakan isinya adalah infus, dalam arti itu glukosa. Glukosa itu makanan. Maka kebanyakan ulama modern hari ini mengatakan bahwa ketika orang disuntik yang isinya infus, glukosa makanan, ya itu adalah makanan. Dan berarti itu adalah sama dengan makan. Sehingga orang yang diinfus dalam arti dia mendapatkan ransum makanan itu walaupun hanya berupa cairan glukosa, itu sudah dikatakan makan dan membatalkan puasanya. Lalu bagaimana dengan suntik obat? Apakah ini termasuk makanan juga atau tidak? Di sini khilafiyahnya agak lumayan banyak. Sebagian besar ulama mengatakan suntik itu adalah sesuatu yang membatalkan puasa karena memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh kita. Disuntikkan pada pembuluh darah kita dan dia masuk ke dalam jantung tentu saja dan beredar ke seluruh tubuh, maka itu adalah sesuatu yang membatalkan menurut sebagian ulama. Tapi sebagian lagi mengatakan suntik itu tidak membatalkan. Kenapa? Karena yang diasup oleh tubuh kita bukanlah makanan. Dia adalah obat-obatan, bahkan itu adalah pada hakikatnya racun untuk mematikan makanan. Khilafiyah dalam bidang ini hampir seimbang antara yang bilang batal dengan yang bilang tidak. Oleh karena itu dalam konteks kita kehidupan sehari-hari, seandainya bisa dihindari
suntikan obat ini, maka itu akan lebih baik. Satu lagi yang sekiranya juga banyak dipertanyakan di tengah masyarakat kita adalah keadaan seorang yang dalam keadaan puasa dia muntah. Apakah muntah ini membatalkan puasa atau tidak? Para ulama umumnya mengatakan bahwa kalau muntahnya karena desakan penyakit, misalnya dia masuk angin, atau dia semaput, dia mabok dan sebagainya, kemudian dia tidak bisa menahan dirinya dari harus muntah, maka muntah yang seperti inilah muntah yang sesuatu yang alami. Ini tidak dikatakan membatalkan puasa. Yang dikatakan membatalkan puasa adalah man yataqayya, orang yang sengaja melakukan perbuatan yang membuat dirinya jadi muntah, seperti dia masukkan jarinya ke dalam kerongkongannya lalu kemudian terjadilah muntah yang disebabkan oleh kesengajaan dari dirinya. Yataqayya itu artinya dia memuntahkan sesuatu. Tetapi kalau dia terdesak oleh penyakit dan muntah begitu saja, muntahnya ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi ada dua muntah, muntah yang sengaja dengan muntah yang memang dorongan dari penyakit. Dorongan dari penyakit ini tidak membatalkan puasa. Pemirsa Hasanah, di antara yang membatalkan puasa adalah berhubungan suami istri. Jika demikian, bila tidak memiliki makanan atau minuman, bolehkah membatalkan puasa dengan cara berhubungan suami istri saat maghrib tiba? Bagaimana jika seseorang dengan sengaja berhubungan suami istri di siang hari di tengah puasa Ramadan? Apakah juga termasuk dosa besar? Lalu apakah ada konsekuensi lain sebagai hukumannya? Salah satu di antara poin utama yang membatalkan puasa selain makan dan minum adalah jima atau melakukan hubungan seksual, hubungan suami istri. Wala tubashiruhunna, janganlah kamu melakukan hubungan suami istri pada waktu Ramadan. Dan ada kejadian di masa Nabi, ada seorang yang di siang hari bulan Ramadan dia melakukan itu dan dia datang kepada Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, aku telah celaka. Kenapa? Waqa'tu ala imraati, saya melakukannya dengan istri saya. Maka tawaran yang diberikan oleh Nabi urutannya adalah pertama suruh membebaskan budak. Tapi karena dia tidak mampu, maka kata Nabi ya puasalah kamu 2 bulan berturut-turut. Dan ketika dikatakan juga dia tidak mampu, maka pilihan terakhir adalah memberi makan 60 orang fakir miskin. Begitulah ketentuan hukum syariat Islam. Tahu bahwa itu terlarang, tidak tahu bahwa itu terlarang, tetap ada konsekuensinya. Pertama adalah puasanya batal, dan oleh karena itu dia wajib mengganti 1 hari khusus sesuai dengan yang dia batal itu, ditambah dengan puasa 2 bulan berturut-turut yang tidak boleh ada jeda atau sela di antaranya, sehingga kalaulah misalnya di tengah-tengah lagi dia membayar itu 2 bulan, tiba-tiba dia berhenti tanpa sengaja atau tanpa ada udzur yang syar'i, maka apa yang sudah dilakukannya dianggap tidak memenuhi syarat dan harus diulangi lagi dari hari pertama lagi. Jadi kalau sudah sampai hari yang ke-60 dan di hari ke-60 itu dia membatalkan dengan sengaja tanpa udzur syar'i, ya mau tidak mau dia harus ulangi lagi dari hari yang pertama. Begitu beratnya hukuman buat orang yang secara sengaja membatalkan puasa dengan cara dia berjima, melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Di masa Nabi kasusnya memang cukup unik. Orang itu miskin. Orang itu tidak punya harta, disuruh bebaskan budak dia tidak bisa, disuruh kasih makan 60 fakir miskin pun tidak bisa, dan puasa 2 bulan berturut-turut pun tidak bisa. Maka Rasulullah pun juga sampai terdiam, tidak tahu apa yang harus dikasih jawabannya lagi, sampai akhirnya Rasulullah menemukan solusinya, yaitu apa? Rasulullah berikan dulu kepada orang ini, si miskin ini, si fakir ini, sekeranjang kurma yang sekiranya bisa untuk memberi makan 60 fakir miskin. Lalu Nabi mengatakan, kamu sedekahkan dengan kurma ini kepada 60 fakir miskin. Tapi ternyata masalahnya belum selesai. Kenapa? Karena orang itu menjawab, ya Rasulullah, di Madinah ini kalau dibuat urut-urutan orang miskin, sayalah orang nomor 1 paling miskin. Sampai akhirnya Rasulullah, ya sudahlah berikan kepada istrimu. Nah, di situ dia menunjukkan bahwa begitu indahnya syariat Islam kepada orang yang tidak mampu dan secara real memang dia tidak punya apa yang harus dia bayarkan dan sebagainya, ya salah satu jalan keluarnya adalah kita beri dia sedekah. Kita beri dia sedekah agar dia bisa bersedekah, bisa membayar kafarohnya. Artinya apa? Artinya kafaroh atau denda itu tetap berlaku buat dia, hanya saja harus diberikan solusi. Apa solusinya? Kita berikan dia sesuatu. Mungkin dia disuruh kerja lalu kita beri upah. Artinya dia tetap harus menjalankan apa yang menjadi kewajibannya karena kesalahan yang dia lakukan.
Karena disebutkan bahwa melakukan hubungan suami istri itu membatalkan puasa. Ada kasus di mana seseorang saking miskinnya pas maghrib dia tidak bisa makan, dia tidak bisa minum. Lalu bagaimana dia membatalkan puasanya? Kalau ditanya bolehkah batalkan puasa di maghrib itu dengan cara berjima? Ya jawabannya boleh-boleh saja. Hanya saja memang ini kasus yang unik, jarang terjadi. Buka puasa bukan dengan kurma, bukan dengan air, bukan dengan biji salak, bukan dengan makanan-makanan itu, tapi dengan melakukan hubungan suami istri. Ya boleh-boleh saja, asal jangan pamer dengan orang lain. Intinya batal. Nah, yang penting lagi adalah sudah maghrib, dan itu memang haknya dia, saking miskinnya. Nah, tetapi kalau kita tidak miskin-miskin amat, ya setidak-tidaknya makan dululah. Selesaikan dulu hajat perutnya. Setelah itu kalau mau melakukannya silahkan sepanjang malam itu sampai nanti terbitnya fajar. Pemirsa Hasanah, di antara ibadah yang dianjurkan pada bulan Ramadan adalah iktikaf atau berdiam diri di masjid. Apakah iktikaf itu harus dilaksanakan di masjid? Lalu bagaimana jika selama beriktikaf di masjid ia menyempatkan pulang untuk makan, mandi, dan sebagainya? Apakah tetap mendapatkan pahala iktikaf? Lalu bagaimana pula dengan iktikafnya para wanita? Harus dilakukan di rumah atau juga di masjid? Tidaklah disebut iktikaf di dalam Al-Quran kecuali memang dikaitkan dengan masjid. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kamu melakukan hubungan suami istri itu wa antum aakifuna fil masajid sementara kamu lagi iktikaf di dalam masjid. Maka secara istilahan para ulama menyebutkan bahwa tidaklah disebut suatu ibadah itu iktikaf kecuali memang apabila dikerjakan di dalam masjid. Nah, lalu apa pengertian dari iktikaf itu sendiri? Ya, para ulama umumnya mengatakan bahwa al-lubsu atau al-muksu fil masjidi, berdiam atau berada di dalam masjid dengan tata cara tertentu, maka itulah yang disebut dengan i'tikaf. Jadi i'tikaf itu adalah seseorang berada di dalam masjid. Maka ketika dia keluar dari masjid, maksudnya meninggalkan masjid, dia pulang ke rumahnya atau dia ke pasar atau dia ke kantor dan sebagainya, ya ibadah i'tikafnya berarti sudah selesai. Hanya saja dalam hal ini nanti para ulama ada yang mengatakan bahwa i'tikaf itu harus full 10 hari 10 malam tidak keluar-keluar sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Tapi banyak juga, dan ini yang kebanyakannya kita pakai di Indonesia, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama di kalangan madhab Syafi'i. Walaupun hanya sejenak, walaupun hanya beberapa menit, walaupun hanya antara kita menunggu datangnya imam dari azan sampai datangnya imam, mungkin hanya 10-15 menit, kalau kita niatkan ini sebagai ibadah khusus yang namanya i'tikaf, maka itu adalah i'tikaf. Oleh karena itu, ketika ada orang sedang i'tikaf di masjid lalu dia pulang, ya berarti i'tikafnya selesai. Lalu dia balik lagi, berarti dia i'tikaf lagi. Dan begitulah yang namanya i'tikaf bisa saja dilakukan hanya dalam durasi-durasi yang pendek, tapi sering, berkali-kali. Dan itulah yang terjadi di tengah masyarakat kita. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan biasanya orang i'tikaf itu pada malam hari saja. Kenapa? Karena pada pagi hari besoknya mereka masuk kantor dan baru balik lagi nanti sesudah sholat tarawih. Apakah itu bisa dikatakan sebagai i'tikaf? Bisa. Karena memang batasan i'tikaf itu tidak harus 10 hari 10 malam tanpa pulang-pulang, tidak harus 24 jam dalam sehari, tapi hanya beberapa saat, sejenak, 2 jenak saja, itu pun sudah bisa dikatakan sebagai i'tikaf yang hukumnya sah dan mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan i'tikaf itu syarat atau rukunnya ada 2. Pertama, dia niatkan itu sebagai i'tikaf, dan yang kedua dia harus ada di masjid. Sesudah 2 itu terlampaui, dalam arti sudah terlaksana, maka sahlah dia sebagai orang yang dikatakan beriktikaf atau mu'takif. Adapun apa yang harus dilakukan di dalam masjid, apakah sholat, ataukah baca Quran, ataukah zikir, ataukah mendengarkan pelajaran, ilmu, mengajar, dan sebagainya, nah itu nanti ada peringkat-peringkat tersendiri atau ada nilai tambah sendiri. Tapi minimal yang namanya orang iktikaf itu, dia niatkan iktikaf dan dia harus ada di dalam masjid. Sehingga ketika orang itu beristirahat pada malam hari, di antara sela-sela dia sholat malam, di antara dia baca Quran dan sebagainya, lalu dia berikan haknya pada tubuhnya di dalam masjid, yaitu tidur, hitungannya tetap dia adalah seorang yang sedang melaksanakan i'tikaf.
tetapi agak kurang pantas. Kalau sejak masuk masjid sampai keluar lagi isinya hanya tidur saja, itu kurang pantas. Tapi kalau mau disebut sebagai i'tikaf, memang i'tikaf walaupun isinya hanya tidur semata. Beriktikaf atau berdiam di dalam masjid dengan niat ibadah itu memang besar sekali pahalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan kalau sudah 10 malam yang terakhir atau 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, beliau sudah tidak keluar lagi. Sehingga banyak para ulama yang mengatakan hukumnya menjadi bukan sekedar sunnah, tapi sunnah muakkadah. Tetapi kalau kita bicara tentang apa sih janji-janji yang Nabi pernah tawarkan tentang fadilah atau keutamaan dari beriktikaf ini, walaupun banyak, hanya saja kita agak kesulitan untuk mencari hadis-hadis yang derajatnya sampai sahih bahkan mutawatir. Memang ada misalnya yang menyebutkan kalau orang beriktikaf sehari semalam maka akan dia dijauhkan dari neraka sejauh 3 parit, ya, di mana parit 1 dengan parit 2 itu antara langit dan bumi dan sebagainya. Hanya saja hadis-hadis seperti ini tidak sepi dari kritik para ahli hadis yang mengatakan hadisnya itu agak bermasalah. Tapi lepas dari masalah janji-janji pahala itu, kalau kita lihat bagaimana perilaku Rasulullah SAW dan juga para sahabat, memang ini adalah suatu ibadah yang boleh dibilang hampir rutin dikerjakan oleh Rasulullah SAW pada setiap bulan Ramadan. Oleh karena itu di berbagai negeri Islam 10 hari terakhir bulan Ramadan itu banyak dipenuhi oleh orang yang beriktikaf. Tentu saja tidak sampai menjadi wajib hukumnya, tetapi hukumnya adalah sunnah atau sunnah muakkadah bagi mereka yang memang mampu untuk melakukannya. Tetapi kalau tidak bisa, hanya bisa sedikit-sedikit dan sebagainya, tidak juga jadi masalah. Silakan saja kita lakukan iktikaf dan juga tidak harus terpaku pada bulan Ramadan. Karena iktikaf bisa dilakukan pada setiap waktu. Yang penting kita bisa berdiam di dalam masjid 5-10 menit, 1 jam, 2 jam, menunggu dari waktu sholat ke waktu sholat yang lain. Asal diniatkan kita iktikaf, yaitu berdiam di dalam masjid, itu sudah merupakan ibadah dan mendapatkan pahala. Iktikafnya para wanita, haruskah dilakukan di dalam masjid? Atau ketika mereka di rumah dengan niat iktikaf, itu bisa dianggap sebagai ibadah iktikaf juga. Di sini memang para ulama agak berbeda-beda pandangan. Sebagian besar mengatakan tidaklah dikatakan sebagai iktikaf kecuali memang di dalam masjid. Artinya kalau seorang wanita mau iktikaf, dia harus ke masjid. Nah, sedangkan kalau dia di rumah tidak bisa disebut sebagai iktikaf menurut sebagian besar ulama. Tetapi nanti ada juga yang mengatakan hukumnya rumah bagi seorang wanita sama dengan hukumnya masjid. Buktinya apa? Ada hadis Nabi yang menyebutkan sebaik-baik sholatnya seorang wanita adalah di rumahnya, bukan di masjid. Oleh karena itu ada yang mengatakan rumahnya itu bisa dianggap sebagai masjid sehingga dia boleh beriktikaf di dalam rumahnya. Ini adalah wilayah khilafiyah di antara para ulama, tetapi intinya adalah kalau ada seorang wanita dia mau iktikaf ke masjid asalkan dia mendapatkan izin dari suaminya atau mungkin malah dari ayahnya karena dia masih tinggal sama ayahnya, asalkan ada izin itu silahkan saja apabila tempatnya memungkinkan. Tetapi seandainya dia mau di rumah saja, dia membaca Al-Quran, dia berzikir dan seterusnya, maka itu juga tidak mengurangi pahala bagi seorang wanita. Artinya tidak harus seorang wanita memaksakan dirinya untuk iktikaf di dalam masjid. Toh juga di zaman Nabi tidak seluruh wanita sahabiyah itu masuk ke dalam masjid untuk beriktikaf. Benar bahwa para istri Rasulullah ikut iktikaf, tetapi bukan berarti seluruh wanita itu ikut iktikaf di masjid karena nggak muat juga. Oleh karena itu, kalaulah ada seorang wanita tidak bisa iktikaf di masjid, maka dia bisa juga iktikaf dalam tanda petik di rumahnya tanpa harus terkurangi pahalanya. Dia bisa baca Quran, dia bisa sholat, baik itu sholat sunnah ataupun sholat yang lain. Dan juga dia bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat yang sekiranya itu merupakan suatu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Hasanah, fenomena menarik yang menjadi kebiasaan umat muslim di tanah air di bulan Ramadan adalah membayar zakat mal atau zakat harta. Apakah memang zakat harta itu dianjurkan untuk dikeluarkan pada bulan Ramadan? Atau mungkin ada keutamaan tersendiri bagi orang yang mengeluarkan zakat hartanya di bulan suci Ramadan? Benar sekali bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan perlipatan pahala. Ketika kita bersedekah mengeluarkan sebagian dari harta kita, kita infakkan, kita sedekahkan, kita amal jariahkan, memang pahalanya berkali-kali lipat. Dan ini memang sudah mendapatkan respon yang positif. Masyarakat kita di bulan Ramadan itu terbiasa untuk mengeluarkan banyak sedekah dan sebagainya. Tapi ketika kita bicara zakat,
Sesungguhnya zakat itu ada ketentuannya yang secara syar'i ditetapkan bahwa di bulan Ramadan itu ada zakat. Sebenarnya hanyalah zakatul fitr, zakat fitrah sebagaimana sering diucapkan orang di Indonesia. Zakatul fitr ini adalah satu-satunya zakat yang diwajibkan di bulan Ramadan karena memang itu terkait dengan hari raya Idul Fitr, di mana kalau bisa jangan sampai ada orang saking miskinnya, saking fakirnya sebelum berangkat ke tempat sholat dia dalam keadaan lapar. Oleh karena itulah dibagikan zakat itu menjelang sholat setelah terbitnya fajar. Sebagian ulama mengatakan boleh setelah terbenamnya matahari di hari yang terakhir di bulan Ramadan. Yang lain lagi mengatakan boleh 2 hari sebelumnya, bahkan ada yang mengatakan boleh dari sejak awal Ramadan. Itu yang secara syar'i ditetapkan di dalam agama Islam. Lalu bagaimana dengan zakat mal atau zakat harta? Apakah memang harus dibayarkan pada bulan Ramadan? Atau barangkali ada keistimewaan tersendiri jika dibayarkan pada bulan suci Ramadan? Pemirsa, jangan kemana-mana. Tanya Hasanah akan kembali sesaat lagi. Adapun zakat mal, sebagaimana yang sering kita dengar istilah zakat mal, sebenarnya mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang sudah baku. Tidaklah diwajibkan seorang untuk mengeluarkan zakat dari tabungannya, dari emas atau peraknya, kecuali bila sudah sampai 1 haul. 1 haul itu apa? 1 haul itu 1 tahun, secara tahun Hijriyah, tahun Qamariyah. Terhitung sejak jumlah tumpukan hartanya itu memenuhi 1 nisab. Kalau emas itu 85 gram dan silakan dirupiahkan jadi berapa. Nah, sejak saat itu terus kalau dia memilikinya selama 1 tahun Hijriyah, jatuhnya nanti bulan apa, saat itulah dia wajib mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya dan bukan hitungannya di bulan Ramadan. Ini yang barangkali perlu juga kita sedikit agak kritis untuk melihatnya. Jadi bulan Ramadan itu bukan bulan untuk membayarkan zakat mal sebenarnya. Karena membayar zakat mal itu harusnya adalah di hari di mana jatuhnya tempo 1 tahun sejak harta kita menembus nisab yang sudah ditentukan. Jadi bisa saja jatuhnya di bulan Syawal, atau di bulan Muharram, atau di bulan Zulhijjah. Bahkan juga bisa di bulan yang lain-lainnya dalam 12 bulan itu. Tidak harus di bulan Ramadan. Tetapi kalau seandainya ada orang ingin mengeluarkan sedekah secara umum di bulan Ramadan, entah itu infak, entah itu memberi makan anak yatim, memberi orang makan berbuka puasa dan sebagainya di luar zakatul mal, yaitu memang akan diberikan lipat ganda yang banyak dari sisi Allah. Tetapi ketika bicara zakatul mal, maka ketentuannya adalah dibayarkannya pada saat jatuh tempo, yaitu 1 haul sejak menembus nisab itu. Maka bayarkanlah zakat mal kita sesuai dengan ketentuannya dan bukan hanya sekedar ikut-ikutan euforia. Mentang-mentang orang-orang pada melaksanakannya di bulan Ramadan, lantas kita mengeluarkannya tanpa hitung-hitungan. Padahal ada ketentuan zakat mal kita itu, lihat dulu dari jenis zakatnya. Apakah dalam bentuk uang tabungan kah? Atau dalam bentuk emas atau perak atau apa yang lain? Semua sudah ada ketentuannya, dan jangan kemudian semua yang sudah dibangun dengan baik oleh para ulama selama berabad-abad itu kemudian dibuang begitu saja dan diganti dengan zakat bulan Ramadan karena euforia. Semua orang lagi asik, semuanya lagi mengeluarkan zakat, lalu kemudian dia ikut-ikutan saja mengeluarkan zakat dengan niat zakatul mal. Tapi kalau niatnya adalah sedekah secara umum, itu memang waktunya. Silahkan perbanyak bersedekah di bulan Ramadan, tapi silahkan belajar juga ilmu zakat yang benar sesuai dengan tuntutan para ulama. Membayar zakat itu kenapa harus ditetapkan dulu sampai 1 haul? Karena boleh jadi ketika dia bayarkan di tengah-tengah tahun dan belum habis masa haulnya, bisa jadi sebenarnya harta yang harus dibayarkan itu lebih besar. Tapi sebelum hartanya membesar, dia keluarkan zakatnya dulu, dan ini sebenarnya adalah sebuah kecurangan dalam tanda petik. Karena bisa jadi yang dia bayarkan itu tidak sebesar yang seharusnya, karena belum jatuh temponya. Atau bisa jadi memang pada saat terakhir nanti, ternyata zakatnya atau haulnya itu, pas jatuh haulnya, maka nisabnya malah berada dia di bawah dari nisab. Yang dalam arti dia sebenarnya tidak wajib zakat. Nah, kalau yang seperti ini tidak mengapa juga. Kenapa? Karena ada kelebihan. Yang jadi masalah adalah ketika dia bayarkan duluan sebelum waktunya, dan ternyata yang dia bayarkan ternyata lebih kecil dari yang seharusnya, berarti masih ada kewajiban zakatnya yang belum terpenuhi. Oleh karena itu, sebaiknya jangan sebelum waktunya sudah dibayar. Pastikan dulu waktunya sudah
tuntas, sudah 1 haul, dan dihitung dengan cara yang benar, barulah kemudian dikeluarkan zakatnya dan tidak mendahului dari yang seharusnya. Pemirsa Asana, sampai di sini akhir perjumpaan kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.